Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Rismon Sianipar lagi-lagi bikin geram, kali ini di acara ILC. Rismon merendahkan institusi Polri, memaki mantan Kapolri. Jangan mantan Kapolri, mantan presiden aja dimaki-maki sama Rismon, ya kan? Nah, tindakan Rismon ini mendapat tanggapan dan respon keras dari Profesor Herman Listio. Profesor Herman Listio beri pesan monohok ke Rismon. Tak hanya Rismon saja, Karni Ilyas pun tak luput dari kritikan Profesor Herman Listio, dikarenakan Karni Ilyas ini membiarkan Rismon berkata kasar, memaki-maki mantan Kapolri, dan merendahkan institusi Polri. Bahkan Rismon menyampaikan dalam acara ILC tersebut ke Pak Prabowo Subianto agar dibubarkan saja Polri ini. Profesor Herman Listio juga menyesal karena datang untuk memenuhi undangan di ILC. Itu langsung disampaikannya ke Karni Ilyas. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Mantan Kapolri, dialah otak rekayasa barang bukti digital. Ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong kalau nggak punya nyali. Bersih boleh, tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto, kepolisian sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak, dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Oleh karena itu, garis merahnya adalah benang merahnya. Kalaupun kepolisian ini diselamatkan, yang memakan anggaran 126 triliun per tahun 2025 ini, anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan, yang 3 matra itu, TNI Angkatan Darat, Udara maupun Laut, itu cuma selisih sekian triliun dari kepolisian, 126 triliun. Oleh karena itu, dengan anggaran yang sangat besar yang diberikan rakyat ini, seharusnya kepolisian tanpa seperti ini pun harus berbenah. Didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini, dan Bang Karni membiarkan. Betul. Saya wartawan 25 tahun Bang, mulai dari majalah Gadis. Jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. Nah, 25 tahun saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Nah, jadi saya mengawaki reformasi di Polri dari awal, dari 98. Pada waktu itu kita semua merasa polisi jadi orang Jawa bilang bolodupanya, dipakai oleh tentara, nginjek-nginjek, diinjek-injek. Polisi yang nginjek-nginjek kita aktivis. Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa 35 tahun saya jadi demonstran di lapangan. Bertaruh nyawa, terutama 98. Suruh Adian ngomong di sini, suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki, padahal kesalahannya itu bukan itu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala Bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli
Pelangap-pelongo IT ya. di Jepang. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Jadi kami tahu semua itu. Tanya kawan-kawan dari angkatan saya, semua tahu saya orang yang paling keras. Jenderal Angkatan Darat saya maki-maki. Semua tahu di TV, di luar, kalau berani bunuh saya. Lebih keras dari omongannya Rismond. Tapi kita kan nggak mau tidak berkeadaban seperti itu selamanya. Oleh karena itu saya menulis, menyalurkan energi menjadi menulis. Polisi mengubah sifat konflik dari kekerasan menjadi diskusi, menjadi hukum, menjadi undang-undang. Marilah kita taati itu. Jadi saya tidak ada komentar lagi, tapi kalau begini, saya tadi Pak Ito ngomong sama saya, kalau tahu gini saya nggak akan datang. Kami berdua dimaki-maki nggak apa-apa. Di Mabes Polri aja tadi dengerin rekamannya dari jam 10 pagi kita ya, sampai langsung ke sini tadi. Isinya keras sekali. Saya ingat 2 tahun berturut-turut dapat undangan menjadi juri. Juri apa? Juri lomba orasi demo. Juri untuk lomba orasi demo. Ya, di Polda Metro Jaya dan di seluruh Indonesia. Bang Karni kan generasi di atas saya. Pernah mendengar itu di zaman Orde Baru. Kalau bikin kayak begitu, hari Senin kita ketemu di Kodim, kalau enggak di kuburan. Nah, dan enggak ada yang bersuara, kami yang bersuara, saya paling depan. Kalau yang mau pertanyakan, saya punya catatan harian buku lawan, jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Detail saya tulis setiap hari itu. Apa yang terjadi? Suasananya jauh lebih mencekam dari sekarang. Dan saya juga kasar sekali, tapi saya masih beradab kalau ngomong. Itu aja pesan saya, ya. Saya mohon maaf agak kesehatan saya agak tidak memungkinkan. Biasanya saya rutin pulang ke Jepang, saya latihan karate di sana. Pak Ito ini karateka dan 5, saya dan 5. Jadi, saya baru kemarin anak-anak saya yang saya latih juara di Piala Panglima TNI. Saya baru 58 tahun latihan karate. Saya takut nggak terkontrol emosi saya gitu. Kalau saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Karni. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan lihat di komentar kalian di kolom komentar. Rismond Sianipar luar biasa ya, dengan soknya merendahkan institusi Polri, memaki mantan Kapolri. Jangankan mantan Kapolri, mantan presiden aja dimaki-maki sama si Rismond. Apalagi mantan Kapolri, ya kan? Ini sebetulnya kenapa Rismond seperti ini? Ini ada hubungannya juga nih ya. Rismond ini kan masih merasa tidak puas, yang mana Polri itu menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu hasil tes lapornya identik alias asli. Nah, itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Barceka mohon undur diri, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.